Baik, selamat siang, malam, pagi, sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya Febran Prasetya dengan NIM 21021060054 akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait penjelasan soal nomor 3 remedi UAS yang bertopik integrasi numerik. Jadi tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk saja ke pembahasan materi. Nah, apa itu integral? Integral adalah fungsi untuk mencari luas di bawah kurva dengan menggunakan pendekatan yaitu dengan cara memilah-milah jadi beberapa bagian atau section dan dihitung beberapa luas daerahnya. Misalkan di sini ada sebuah grafik berwarna merah. Nah, kita akan mencari di bawahnya ini, yang ini, itu berapa? Dengan menggunakan pembagian kotak seperti gambar di samping, seperti ini kotak persegi panjang, maka akan ada rumus kiri Riemann dan Riemann kanan, di mana untuk Riemann kiri mengambil titik sebelah kiri dan Riemann kanan mengambil titik sebelah kanan. Dan di sini misalkan rumusnya itu 1/x. Jadi kita misalkan dulu titik-titiknya itu ada 4/4, 5/4, 6/4 dan seterusnya. Maka kita bisa mencari fx-nya, yaitu menjadi ini 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 dan 4/8. Ini 5/6 ya. Lanjut. Ya, di sini kita akan mencari tahu dulu beberapa data sebelum kita bisa menghitungnya. Yaitu kita harus mengetahui H itu adalah panjang section persegi panjang ini. Lebar maksudnya. Jadi cara mencarinya itu dengan interval B sama dengan dikurang A per N. Maka bisa kita cari mendapatkan 1/4. Nah, setelah mendapatkannya, kita bisa mencari luasnya dengan mengkalikan tiap titik dengan hanya dan ditambahkan sehingga mendapatkan 0,75. Begitu juga dengan Riemann kanan. Namun dari Riemann kanan berawal X0-nya itu dari ini. Kalau Riemann kiri kan dari ini. Kita lanjut. Nah, dari ada Riemann kiri dan kanan, tentu kita akan ada Riemann tengah. Riemann tengah ini galatnya bisa dikatakan lebih kecil dibanding dua metode yang tadi, karena dia mengambil titik tengahnya. Dan selanjutnya kita masuk ke integrasi numerik. Untuk integrasi numerik ada batasan yang dideklarasikan dengan simbol I miring ini. Dengan batas atas B, batas bawah A, kalikan dengan fx dx. Yang ada dalam hal ini, A dan B adalah batas-batas integral, F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Nah, ini. Integral tentu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Lanjut. Klasifikasi metode. Ada 3 metode untuk mengklasifikasi integrasi numerik. Pertama ada metode Pias. Metode integrasi dibagi atas sejumlah pias atau strip yang berbentuk segi empat yang tadi kita jelaskan, yaitu ada Riemann kiri, kanan, dan juga tengah. Nah, itu merupakan metode Pias. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh pias. Ini yang kedua ada metode Newton-Cotes, dimana nanti dalam metode ini ada kaidah yang kita gunakan rumusnya untuk mencari persoalan soal nomor 3. Fungsi integral fx dihampiri dengan polinom interpolasi Pnx. Selanjutnya integrasi dilakukan terhadap Pnx. Terus kuadratur Gauss. Nilai integral diperoleh dengan mengevaluasi nilai-nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu dalam selang min 1 sampai 1, mengalikannya dengan suatu konstantan, kemudian menjumlahkan keseluruhan perhitungan. Namun kita hanya sampai pada metode Newton-Cotes karena rumusnya yang akan kita gunakan ada di ini, bukan di sini. Terus lanjut, selang integrasi AB menjadi N buah pias atau strip atau segmen. Ya, seperti yang tadi kita sudah jelaskan di awal ini.
Dan ini untuk kaidah bias itu ada 3. Ada segi 4, trapesium, dan titik tengah. Kita lanjut. Kaidah segi 4 itu menggabungkan antara metode remen kiri dan kanan. Nah, dari dua rumus tadi, remen kiri dan kanan bisa digunakan, ditambahkan, sehingga menghasilkan rumus yang di bawah ini. Terus lanjut, ini adalah untuk mencari galat dari remen kiri, kanan, tengah, dan trapesium. Untuk metode Newton-Cotes adalah metode yang umum menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi dasar metode Newton-Cotes. Gagasannya adalah mengambil fungsi fx dengan polinom interpolasi. Ini adalah merupakan lanjutan dari materi polinom interpolasi, di mana ini bentuknya yang telah diubah dan dideskripsikan seperti ini. Kita lanjut. Sembarang polinom interpolasi yang telah kita bahas sebelumnya dapat digunakan sebagai hampiran fungsi. Tetapi dalam kuliah ini polinom interpolasi yang kita pakai adalah polinom Newton-Gregory maju. Nah, ini polinom Gregory maju. Terus kemudian ada kaidah dari Newton-Cotes ini. Ada kaidah trapesium, Simpson 1/3 dan 3/8. Dan ini yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini untuk kaidah trapesium. Trapesium untuk mencari garis ini tentu galetnya lebih sedikit dibanding kedua metode kiri, kanan, dan tengah. Dan ini karena kita bisa lihat dari gambar saja, ini hampir ya, kecil sekali nih luasnya. Untuk galatnya kecil galat. Dan ini adalah rumusnya, dimana patternnya akan seperti ini. Ya, ini seperti ini. Jadi H per N dikali dengan X0 plus 2 kali X1 terus 2 kali X2 seperti seterusnya, dan data terakhir itu tidak dikalikan dengan 2 tapi sendiri, dia ditambahkan sendiri. Terus lanjut kaidah Simpson 3. Simpson 1/3 ini adalah kaidah yang diturunkan dari integrasi polinom. Dengan kaidah 1/3 digunakan dengan menggunakan 3 titik dan hanya untuk berkelipatan 2 atau genap. Ya, dan ini adalah rumusnya. Dan ini adalah rumus gabungannya. Rumus gabungannya tuh polanya tuh 4242 terus terakhir 1. Ini salah, ini seharusnya 421 seperti ini. Ya, lanjut yang terakhir 3/8. Ini 3 seharusnya. 3/8. Ini 3/8 tuh untuk 4 titik dan hanya digunakan untuk berkelipatan 3 atau ganjil. Nah, dan ini adalah rumusnya. Jadi polanya itu 3-3-3-2, terus lalu selanjutnya dan terakhir itu 3-3-1. Ya. Untuk K itu merupakan bilangan NO. Terus kita lanjut saja ke soal. Baik, sini saya akan menjelaskan langsung ke soal. Soalnya yaitu hitunglah nilai dari interval 4 ke 1 dengan dikalikan pada fungsi 2x pangkat 4 plus 4x pangkat 2 dx dengan h-nya itu 0,5 menggunakan metode trapesium, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Jadi semua rumusnya sudah saya masukkan ke dalam sini. Nah, jika sudah, kita tentukan dulu interval tiap data yang diketahui. Yang pertama ada interval atas, yaitu 4, interval bawahnya 1, dan hanya itu 0,5. Nah, di sini ada satu data juga yang belum diketahui, yaitu N. Untuk mencari N, kita menggunakan rumus H, terus kita tukar tempat H dan N. Jadi N sama dengan B kurang A dibagi dengan H. Jadi kita kurangkan B dengan A, terus dibagi dengan A. Hasilnya 6. Nah, untuk intervalnya sendiri kan jaraknya 0,5, jadi kita 1 dari 1 ke 4, jadi tambah 1 tambah 0,5 jadi 1,5, 2 tambah 2,5, 2,5, terus ada 3
3,5, yang terakhir ada 4. Nah, di sini juga ada satu data yang harus kita ketahui dulu, yaitu Fn. Itu Fx dari sini. Kita ambil Fx-nya saja, interval dan dx-nya tidak usah, jadi kita ganti x-nya menjadi n. Lalu seperti ini, kita langsung masukkan ke rumus. Kita kalikan dulu 2 kali 4, 2 kali n itu yang ini, terus dipangkatkan 4. Jika sudah, tambahkan 4 dikalikan dengan n dikuadratkan. Nah, sudah, kita enter. Terus kita share ke bawah saja, maka nanti nilai n-nya akan mengikuti dari samping ini. Jika sudah semua, nah kita tinggal masukkan ke rumus, tiap rumusnya. Pertama metode trapesium. Ingat pola trapesium itu 2, 2, 2. Jadi sama dengan H yang ini dibagi dengan 2. Terus kita kalikan F0-nya plus dengan 2 kali X1, terus tambah 2 kali yang bawah, lanjut seperti itu. Nah, setelah ini untuk data terakhirnya kita langsung saja menambahkan data yang terakhir dan tidak perlu dikali dengan 2. Jika sudah, kita perhatikan dulu 28, 29, 30, 31, 32, 3 sampai 34 sudah. Nah, kita tinggal enter. Dan ini hasilnya. Kita lanjutkan ke metode selanjutnya. Kita copy saja biar lebih cepat. Nah, di sini untuk metode Simpson 1/3 dia tuh metodenya rumusnya itu 42, 42, 42. Jadi di sini kita ganti dulu 4, 2, 4, 2, sini 4. Nah, sudah. Kita juga ganti untuk ini per 3. Nah, jika sudah, kita enter. Dan ini hasilnya. Jika sudah, kita lanjut ke metode yang terakhir. Untuk metode terakhir, pakai saja yang metode Simpson. Terus kita kalikan dulu hanya. Kalikan dengan 3. Dan 3 per 8. Nah, untuk polanya itu 3, 3, 2. Terus terakhirnya tuh 3, 3, 1. 3, 2, 3, 3, 1. Nah, sudah kita enter. Nah, ini adalah hasil dari semua rumus metode yang kita telah buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.